Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om akan membahas sebuah film thriller berjudul Misery yang dirilis pada tahun 1990 dan merupakan adaptasi novel dari judul sama karangan Stephen King, di mana berkisah tentang nasib seorang pria yang ditolong setelah mengalami kecelakaan mobil. Namun sialnya, pertolongan ini malah berujung menjadi sebuah bencana. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang penulis bernama Paul Sheldon yang telah meraih sukses berkat seri novel romansa berjudul Misery, di mana judul novel ini diambil dari nama karakter utamanya, yakni Mystery Chastain. Dan saat ini tengah menulis seri terakhir novel tersebut di sebuah villa daerah pegunungan salju yang berada di Silver Creek. Setelah selesai, dia pun menikmati segelas champagne dan rokok sebagai bentuk selebrasinya. Kemudian dengan perasaan gembira, Paul berkendara pulang ke New York untuk memberikan naskah terbarunya kepada penerbit, serta merayakan ulang tahun anaknya. Namun di tengah perjalanan, dia pun dihadang oleh badai salju yang mengakibatkan mobilnya tergelincir keluar jalur dan terlempar ke samping jalanan hingga terbalik. Tapi untungnya, dalam kondisi sekarat, ada yang menjebol pintu mobil dan mencoba menyelamatkannya. Kemudian dengan sigap, menggotong tubuh Paul keluar dari badai tersebut. Gak lama, dia pun tersadar di sebuah ruangan bersama seseorang bernama Annie Wilkes, yang merupakan penggemar beratnya. Dan wanita inilah yang telah bersusah payah menggotong serta merawat Paul dengan peralatan seadanya, dikarenakan dia pun berprofesi sebagai seorang suster. Dan saat ini tidak memungkinkan untuk membawa Paul ke rumah sakit sebab jalanan telah tertutup oleh salju, serta jaringan komunikasi di sana juga telah terputus. Scene berpindah ke kota New York, di mana seorang agen penerbit buku yang menunggu kedatangan Paul menjadi khawatir akan keberadaan kliennya. Karena itulah, dia menelpon sheriff di kota Silver Creek bernama Buster untuk meminta bantuan agar mengecek keberadaan Paul yang telah menghilang selama beberapa hari. Sheriff Buster pun pergi ke penginapan tempat Paul bermalam dan mengetahui kalau sang penulis memang telah check out dari sana. Lalu kita kembali ke rumah Annie yang saat ini sedang sibuk merawat idolanya. Lalu bercerita kalau dirinya sangat mengagumi karya tulis yang dibuat oleh Paul, terutama novel Misery yang membuat hidupnya semakin berwarna. Annie pun bertanya tentang naskah terbaru yang ada di dalam tas, dan Paul bilang kalau itu adalah karya novel Misery yang terbaru. Lalu karena telah menyelamatkan nyawanya, Annie pun diberi izin untuk membaca tulisan tersebut, di mana hal ini membuatnya sangat senang, sebab sebagai penggemar nomor satunya, bisa menjadi orang pertama yang membaca tulisan Paul adalah suatu kebanggaan. Namun keesokan hari, Annie malah mengkritik dan berkata kalau dia kurang menyukai novel terbaru ini, sebab banyak berisi kata-kata kasar yang kurang mencerminkan gaya penulisan Misery. Paul beralasan kalau banyak karakter baru yang ada di sana memang berlatar dari daerah kumuh. Jadi bahasa keseharian mereka pun memang seperti itu. Tapi alasan ini tidak dapat diterima. Lalu bisa kita lihat, Annie yang biasanya ramah pun seketika langsung emosi hingga menumpahkan sup di ranjangnya Paul. Namun anehnya, dia malah menyalahkan hal ini kepada sang idola karena telah membuatnya marah. Well, mungkin inilah definisi kalau wanita tidak pernah salah. Dan Paul pun hanya bisa menatap bingung melihat situasi tersebut. Hari berganti, Annie
kembali datang dengan perasaan gembira. Sebab baru saja membeli novel terbaru Paul berjudul Mystery's Child yang baru dibeli di kota terdekat. Tapi Paul langsung bertanya tentang kondisi jalanan serta telepon. Sebab dia ingin menghubungi keluarga serta anaknya yang tengah berulang tahun. Namun Annie bilang kalau baru akses jalan menuju kota sajalah yang baru dibuka. Sedangkan jalur komunikasi di rumahnya masih terputus. Beberapa saat kemudian, saat membawakan makanan, Annie berkata bahwa dia puas dengan novel terbaru Paul. Walaupun baru sampai di halaman 40. Bahkan euforia kesenangan ini pun ditunjukkan dengan membawa seekor babi yang uniknya Annie rawat sebagai hewan peliharaan. Bahkan babi ini dia namai dengan Mystery. Sebab kehadiran hewan ini membuat perasaannya sangat bahagia. Seperti saat dia membaca novel Mystery. Lalu kembali bilang kalau saat ini telah sampai pada halaman 300. Kemudian berpendapat kalau novel Mystery's Child ini merupakan sebuah masterpiece-nya Paul. Suatu hari Annie sedikit bercerita tentang masa lalunya. Bahwa dia sempat depresi pasca ditinggal sang suami. Dan untuk mengalihkan keadaan tersebut, dia kerap menyibukkan diri dengan bekerja siang dan malam di rumah sakit. Pada saat itulah, Annie menemukan novel Mystery dan kerap membaca di waktu senggang. Hingga mengikuti seluruh seri novel tersebut. Dan hal ini membuat hidupnya yang suram menjadi lebih berwarna. Apalagi dia juga sudah tidak sabar untuk menyelesaikan membaca buku Mystery Child yang tinggal 2 bab lagi. Tapi malamnya, di saat Paul sedang istirahat, tiba-tiba ini datang dengan pandangan murka dan langsung memaki Paul. Dikarenakan tokoh utama Mystery yang sangat dia sayangi malah meninggal akibat persalinan di dalam novel terbaru Paul. Dan sebenarnya hal ini Paul lakukan sebab dia telah bosan membuat cerita dengan karakter Mystery Chastain dan berencana menghidupkan tokoh utama yang baru. Lalu berdebat, walau Mystery Chastain telah mati, namun semangat serta jiwanya akan terus dia hidupkan pada novel selanjutnya. Tapi Annie, yang merupakan fans garis keras, tidak dapat menerima alasan tersebut, hingga hampir menghajar Paul dengan sebuah kursi. Lalu karena telah kecewa, Annie pun memberitahu kalau selama ini dia berencana untuk menyekap Paul dan tidak pernah mencoba menghubungi keluarga, pihak penerbit ataupun rumah sakit perihal kecelakaan naas yang telah terjadi. Lalu mengancam agar Paul tidak macam-macam. Sebab jika dirinya mati, maka Paul juga akan mati. Dan setelah berkata jujur, dia pun langsung pergi dari sana dengan mobilnya. Alhasil, Paul yang mengetahui fakta ini langsung merasa tidak aman dan berpikir untuk segera melarikan diri. Lalu dengan kaki yang masih cedera, dia nekat jatuh ke lantai lalu merangkak ke arah pintu. Namun ya, seperti yang kita duga, ruangan itu telah dikunci oleh sang psikopat. Karena nggak bisa kabur, Paul pun tertidur di lantai. Hingga esok pagi, Annie membantunya naik ke atas ranjang. Setelah itu, dia pun memberi kabar bahwa semalam dirinya telah berdoa kepada Tuhan tentang alasan kenapa Paul berada di rumah tersebut. Lalu mendapat firasat bahwa tujuan hal ini agar Annie dapat membimbingnya ke jalan yang benar. Setelah itu, dia membawa sebuah alat memanggang barbecue yang ternyata berisi karya terbaru sang penulis. Yang gilanya meminta Paul agar membakarnya. Paul pun mencoba tenang dan menggertak dengan bilang kalau membakarnya adalah hal yang percuma. Sebab telah mengirim salinan naskah kepada pihak penerbit. Namun Annie yang merupakan fans garis keras tahu bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Sebab paham dengan kebiasaan Paul yang tidak pernah mengirim naskahnya jika belum bertemu langsung dengan pihak penerbit. Dan pada akhirnya, dengan amat sangat terpaksa, Paul pun membakar sendiri karya terbarunya. Sebab dia takut jika menolak, dirinya akan celaka. Tapi nggak lama setelah itu, terdengar suara helikopter di luar. Dan ternyata, itu adalah Sheriff Buster sedang berkeliling mengitari gunung untuk mencari keberadaan Paul.
Esok hari, Annie memberi sebuah kejutan, yakni menyiapkan sebuah tempat kerja untuk Paul dengan membeli sebuah mesin tik bekas serta beberapa rim kertas agar sang idola dapat membuat karya terbaru sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah menyelamatkannya, serta meminta Paul agar kembali menghidupkan misteri Chastain dengan membuat novel bertema misteri return. Di sini Paul paham kalau dia harus mengikuti keinginan perempuan gila ini sembari berusaha mencari kesempatan untuk kabur dari sana. Lalu dia pun melihat sebuah jepit rambut di lantai, kemudian mempunyai ide dan menyuruh Annie kembali ke kota untuk membeli kertas dengan merek yang lain dengan alasan bahwa kertas mahal yang telah dia beli adalah jenis yang mudah luntur. Namun ya, lagi-lagi hal ini membuat Annie emosi dan melempar kertas tersebut ke kaki Paul yang masih terluka. Kemudian dengan kesal kembali pergi ke kota. Celah ini pun tidak disia-siakan Paul, lalu mengambil jepit rambut di lantai dan menggunakannya untuk membuka pintu, di mana usahanya pun berhasil dan dia langsung mencoba untuk menelpon seseorang. Namun naas, telepon di sana ternyata telah dirusak. Dia pun mencoba berkeliling untuk mencari jalan keluar dan hampir menjatuhkan sebuah pajangan penguin yang ada di sana. Secara singkat, isi rumah itu pun terlihat normal. Namun sesaat batin Paul tergidik dikala melihat foto dirinya yang dipajang, lengkap dengan semua novel buatannya yang ditata seperti sebuah altar pemujaan. Kemudian dia sampai di sebuah ruangan kecil, tempat Annie menyimpan obat-obatannya. Lalu dia pun mengambil beberapa obat bernama Novril yang biasa dia konsumsi sebagai penghilang rasa sakit. Setelah itu dia sampai di dapur dan melihat ada pintu belakang. Namun karena kursi rodanya tidak muat, Paul nekat turun dan merangkak menuju pintu tersebut. Tapi ya, seperti yang Om duga, sang psikopat pasti juga telah menguncinya. Gak lama, dia pun mendengar suara mobil, yang berarti Annie hampir sampai di rumah. Lalu dengan segenap tenaga, pria ini pun kembali ke kursi roda, kemudian bergegas kembali ke kamar, serta mengunci pintu. Dan untungnya, saat Annie muncul, Paul pun berpura-pura kalau dia sedang kesakitan. Sebab saat ini, bajunya basah oleh keringat. Lalu meminta obat kepada Annie untuk menghilangkan rasa sakitnya. Beberapa waktu kemudian, di saat sepi, Paul pun mengumpulkan serbuk obat yang selama ini dia sembunyikan untuk ditaruh ke dalam sebuah lipatan kertas. Setelah itu, hari-hari Paul pun diisi dengan kembali membuat karya baru. Namun kali ini, Annie berperan sebagai editornya yang tidak segan menyuruh Paul untuk merevisi naskah apabila dia tidak suka dengan jalan ceritanya. Hal ini terus berlanjut hingga suatu hari, Paul berhasil mengetik naskah yang membuat Annie senang. Apalagi misteri akhirnya hidup kembali. Lalu untuk merayakannya, Paul meminta Annie membuat makan malam yang formal untuk mereka berdua. Di tempat lain, usaha sang sheriff pun membuahkan hasil. Dikarenakan menemukan mobil Paul saat kembali memantau dari udara. Dan hal ini langsung membuat gempar banyak orang. Apalagi para polisi secara resmi menyatakan kalau Paul Sheldon telah meninggal akibat kecelakaan, walau mayatnya belum ditemukan. Namun Sheriff Buster meragukan hal tersebut sebab menemukan kejanggalan pada kendaraan milik Paul. Lalu menduga ada orang yang telah mencongkel pintu mobil dan membawanya keluar. Lalu dia pun membeli semua novel misteri sekedar untuk mencari tahu kenapa banyak orang menggilai buku tersebut. Di mana instingnya juga berkata mungkin dapat menemukan petunjuk jikalau membacanya. Dikala hari sudah gelap, Paul dan Annie pun makan malam di rumah dengan hidangan mewah yang telah dibuat. Lalu mengajak bersulang untuk novel terbaru ini. Namun berkata kalau ada sesuatu yang kurang. Lalu meminta Annie mengambil lilin agar suasananya lebih romantis. Tapi ternyata ini merupakan rencana Paul yang ingin meracuni Annie dengan mencampur obat yang telah dia kumpulkan ke dalam minumannya. Dan gak lama, tanpa tahu apapun, Annie kembali dengan sebuah lilin. Namun karena gugup, dia nggak sengaja menumpahkan wine yang telah diberi obat. Di mana hal ini membuat Paul terdiam, dikarenakan usahanya untuk meracuni Annie telah gagal.
Jadi ya, mau tidak mau, Paul kembali melanjutkan naskah novelnya sembari mencari celah untuk kabur, di mana dia pun juga kerap melatih otot tangannya dengan mengangkat mesin tik. Suatu malam, saat ingin memberikan obat, Annie datang dengan wajah yang kusut. Dan hal ini membuat Paul bertanya-tanya, apakah ada hal yang salah? Annie menjawab kalau moodnya memang gampang hancur di kala hujan turun. Apalagi saat ini, muncul berbagai pemikiran yang cukup berat di kepalanya. Sebab Annie yang dahulu hanya mencintai karya novel Paul, kini bertambah dengan mencintai orangnya juga. Di mana hal ini membuatnya makin overthinking. Sebab dia sadar diri bahwa Paul tidak akan bisa membalas perasaan tersebut. Dan takut kehilangan sang idola. Dikarenakan cepat atau lambat bukunya akan selesai. Apalagi kaki Paul pun sudah semakin membaik. Paul yang mendengar hal ini pun menjadi resah. Apalagi di saat Annie menunjukkan sebuah pistol walaupun belum berisi peluru. Tapi berkata kalau suatu hari dia mungkin akan menggunakannya. Kemudian pergi keluar untuk menenangkan diri. Alhasil, Paul kembali ke dapur untuk mengambil pisau agar dapat mempertahankan diri. Kemudian berkeliling rumah dan menemukan sebuah album buku berisi kumpulan clipping koran yang berkaitan dengan Annie serta keluarganya. Di mana wanita itu ternyata mempunyai sejarah yang kelam. Bahkan pada sebuah artikel terlampir berita terkait Annie yang pernah dipenjara akibat kasus kematian bayi di rumah sakit tempat dia bekerja. Lalu setelah membaca, Paul sadar kalau Annie adalah seorang kriminal yang kemungkinan besar juga mengalami gangguan jiwa. Di tempat lain, Sheriff Buster makin tenggelam dengan serunya novel misteri, lalu menemukan potongan kalimat yang menarik, serta mencatatnya, yakni, "There is a justice higher than that of man. I will be judged by him." Yang kurang lebih artinya, ada keadilan yang lebih tinggi dari manusia. Hanya Tuhan yang berhak menilaiku. Kita kembali ke Paul yang telah balik ke ranjang sambil bersiap dengan pisau di tangan jikalau Annie berbuat nekat. Gak lama, wanita itu pun pulang dan terlihat sedang berdiri di depan pintu kamar Paul. Namun dia tidak masuk ke dalam. Hal ini membuat Paul sedikit lega. Kemudian setelah dirasa situasi aman, dia pun menyembunyikan pisau di bawah ranjang, lalu mencoba beristirahat. Tapi nggak lama setelah itu, tiba-tiba dia terbangun dengan Annie telah berada di samping yang langsung menyuntikkan obat bius kepada Paul. Alhasil saat pagi, dia terbangun dalam keadaan terikat, di mana Annie juga berada di sana dan tahu kalau Paul telah 2 kali keluar dari kamar tersebut. Sebab pajangan penguin yang dahulu hampir dijatuhkan tidak dalam posisi biasanya. Dan Annie pun juga menemukan pisau serta jepit rambut yang digunakan untuk membuka pintu. Lalu, akibat hal ini, dia membuat sebuah keputusan gila yang biasa dilakukan oleh para juragan tambang emas di masa lalu ketika ada pekerjanya yang mencuri, yaitu dengan melumpuhkan kakinya agar tidak kabur. Wajah Paul langsung pucat mendengar hal itu di saat Annie menaruh sebuah potongan kayu di sela pergelangan kakinya. Apalagi ketika dia memperlihatkan sebuah palu besar. Lalu tanpa ragu memukul kedua kaki idolanya hingga patah kembali. Di mana kaki Paul yang hampir sembuh lagi-lagi mengalami cedera serius. God, I love you. Annie pun pergi ke kota untuk membeli keperluan rumah, di mana saat di jalan, dia sedikit bertengkar dengan pengendara lain. Dan hal ini menarik perhatian sang sheriff. Dia pun mencari catatan semalam yang dikutip dari novel misteri. Kemudian ke perpustakaan kota untuk mencari dokumen koran tentang kasus Annie. Dan tanpa diduga, menemukan kecocokan dari kutipan novel sebelumnya. Dengan pernyataan Annie saat melakukan pembelaan di persidangan. Intuisi sang sheriff pun merasa ada hal yang aneh. Kemudian menuju toko dan bertanya kepada sang pemilik tentang Annie. Di mana dia tahu kalau wanita itu memang penggemar berat misteri. Sebab kerap membeli novel karangan Paul apabila telah terbit. Dan selama beberapa waktu belakangan ini, dia juga memborong beberapa pak kertas.
Berdasarkan penelusuran tersebut, Sheriff Buster makin yakin kalau ada hal yang ganjil. Kemudian segera pergi ke rumah Annie. Kedatangannya pun dilihat oleh Paul. Namun sialnya, Annie juga menyadari dan langsung menyuntik Paul untuk membiusnya. Setelah itu, mencoba menyembunyikannya ke dalam basement. Saat Sheriff Buster tiba, Annie pun langsung menyambut dengan wajah tak berdosa, di mana dia juga membahas berita tentang Paul yang telah meninggal. Lalu sebagai fans garis keras, Annie berbohong kalau dia ingin meneruskan sepak terjang idolanya untuk melanjutkan karya Misery. Karena itulah dia membeli mesin tik dan beberapa rim kertas. Namun intuisi sang penegak hukum merasa bahwa ada sesuatu yang ganjil. Dan di saat ada kesempatan, dia berkeliling mencari petunjuk hingga ke lantai 2. Namun ya, karena tidak menemukan apapun, akhirnya pria itu pamit pulang. Namun saat hendak pergi, ternyata Paul sudah setengah sadar dan berusaha membuat keributan, di mana hal ini terdengar oleh Sheriff. Kemudian segera kembali masuk ke dalam dan menemukan Paul yang terbaring di basement. Tapi belum sempat menolong, tiba-tiba Annie menembak dari belakang menggunakan shotgun dan membuat sang sheriff langsung mati di tempat. Dan pada momen ini, Annie mengajak Paul untuk mati berdua. Tapi Paul mencoba membujuk agar menunda niat tersebut dengan alasan kalau dia harus menyelesaikan novel terbarunya agar Misery dapat kembali hidup. Dan ya, bujukan ini berhasil. Tapi di saat lengah, Paul menyembunyikan sebuah cairan lighter ke dalam celananya. Hari demi hari pun kembali dilalui dengan bekerja menyelesaikan novel Misery. Hingga suatu waktu, Paul telah sampai di chapter terakhir. Namun sebelum menyelesaikannya, dia pun memanggil Annie dan berkata kalau ada 3 hal yang harus disiapkan di saat merampungkan novelnya. Yang pertama adalah sebatang rokok, sebuah korek api, serta segelas champagne kesukaannya yakni Dom Perignon. Dan gak lama, Annie pun datang dengan membawa semua permintaan tersebut di dalam satu nampan. Namun Paul bilang kalau kali ini dia menginginkan 2 gelas agar dapat minum champagne bersama. Sontak Annie merasa terhormat dan senang karena Paul mengajaknya di dalam ritual tersebut. Namun di saat dia pergi mengambil gelas, Paul langsung menaruh hasil pekerjaannya di atas lantai. Kemudian menyiramnya dengan cairan lighter, lalu bersiap mengambil posisi dengan korek api di tangan. Di mana hal ini membuat Annie yang awalnya datang dengan perasaan senang langsung berubah menjadi histeris. Sebab Paul mengancam akan membakar novel kesayangannya yang sudah lama dia tunggu. Dikarenakan semua rahasia tentang Misery Chastain ada di sana. Namun Paul sudah tidak peduli dan membakar hasil kerja kerasnya. Di mana Annie pun berusaha menyelamatkan naskah tersebut. Dan Paul mengambil kesempatan ini untuk menghajar kepalanya menggunakan mesin tik yang terbilang berat. Tapi serangan itu belum cukup untuk melumpuhkan Annie. Dan seperti yang Om duga, pergulatan antara mereka pun terjadi. Di mana dengan susah payah, Paul berhasil melukai mata wanita tersebut dan menendang kakinya hingga kepala Annie membentur mesin tik. Setelahnya, Paul berusaha keluar untuk mencari pertolongan. Tapi ya seperti biasa, yang namanya psikopat memang tidak gampang dilumpuhkan. Dan Paul pun berusaha melancarkan serangan terakhir hingga Annie berpulang ke Maha Kuasa. Waktu berlalu ke 18 bulan kemudian, terlihat Paul sedang berjalan dengan tongkat di tengah kota dan dapat meraih sukses oleh novel terbarunya, walaupun tidak melanjutkan seri Misery. Tapi di satu sisi, trauma akan sosok Annie pun kerap membayanginya, walaupun Paul tahu kalau sang psikopat itu telah meninggal. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya?
Well, mungkin bisa dibilang kalau ini adalah salah satu film thriller terbaik pada zamannya, yang juga minim kata-kata kasar serta adegan yang sadis. Apalagi pemeran Annie, yakni Kathy Bates, berhasil meraih penghargaan sebagai Best Actress di dalam Academy Awards tahun 1991. Stephen King pun awalnya enggan menjual hak film untuk Misery karena skeptik bahwa pihak Hollywood tidak akan membuat film sesuai dengan visinya. Namun setelah bernegosiasi, sang penulis setuju menjualnya, asalkan Rob Reiner menjadi sang sutradara. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.